Aduh Kang, gimana ya? Kalau di pengajian, di teman-teman sekalipun, ya kan, di tetangga, pokoknya teman-teman itu, kalau misalkan kita nanya nih, nanya nih, saya nanya nih, kira-kira banyak laki-laki atau perempuan ya di dunia ini, atau di, nggak usah jauh-jauh lah, di kampung-kampung kita, di Jakarta, atau di kampung, kayak gitu kan. Mereka tuh rata-rata jawabannya itu perempuan kayak gitu. Setelah saya iseng-iseng ya kan, iseng-iseng lihat kita kan, lihat di Google, lihat di survei kayak gitu, tuh laki-laki kayak gitu loh. Apa korelasinya sih? Oh, laki-laki yang keluar. Gimana kan? Sekarang tuh kebanyakan ya opini umum itu ya di masyarakat ya. Iya. Coba teman-teman netizen ya. Kalau teman-teman netizen itu ditanya, laki-laki atau perempuan banyakan mana kira-kira sekarang di dunia? Kolom ya, nanti langsung komen. Langsung tulis di kolom komentar. Iya. Laki-laki atau perempuan yang paling banyak? Iya, menurut. Nah, udah ditulis. Udah. Ternyata ya teman-teman semua, ini unpopular opinion. Jadi opini yang tidak populer di dunia ini. Menurut survei dan beberapa data, teman-teman bisa lihat dan bisa menemukan fakta. Jadi kita itu kalau bicara itu kan bisa pakai by opini, yang kedua by data. Nah, kalau by opini sekarang tuh lebih banyak perempuan daripada laki-laki katanya. Karena gitu. melihat dari apa? Misalnya dari pengajian, ibu-ibu. banyak ibu-ibu, sekolah, guru-guru, banyak ibu-ibu. SPPG itu ya. SPPG, Ibu-ibu. SPG kali. SPG apa? Maaf. SPG. SPG, ibu-ibu. PNS juga kebanyakan. Ya, pekerja di pabrik kebanyakan guru, perempuan. Marketing, guru TK pun tuh perempuan banyak. Ya, jadi opini publiknya itu emang banyak perempuan gitu ya. Kenapa? Ya. Tapi kalau kita lihat fakta di teman-teman bisa search ya di Google, bisa searching di Google itu yang paling banyak itu ternyata bukan perempuan, tapi yang paling banyak itu laki-laki. Waduh, menarik nih. Kenapa nih kok laki-laki? Jadi kalau tidak salah ada perbandingannya, jadi 102 banding 100 sekian gitu. 102 banding 100. Memang agak tipis sih. Tapi lebih ke laki-laki nih. Lebih banyak laki-laki. Nah, kenapa ya? Nggak kenapa-napa sih. Kenapa-napa. Ini kan fakta. Jadi ternyata faktanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tetapi sekarang kita melihat kok kayaknya perempuan tuh yang lebih banyak berkiprah di publik daripada laki-laki. Nah, laki-lakinya yang lebih kelihatan di umum juga laki-laki yang jualan perempuan ya, yang apa-apa perempuan, laki-lakinya di mana gitu ya. Gitu. Apa mancing, apakah main game? Iya. Ada satu fakta mengejutkan lagi gitu ya. Kenapa tuh? Pada saat saya coba cari datanya, kan saya nyari tahu kan, kalau misalnya laki-laki itu jumlahnya lebih banyak, tapi kemana gitu jumlah laki-laki yang hari ini ada? Kok kebanyakan tuh perempuan? Yang pertama, satu, karena ruang-ruang publik itu sekarang banyak mengeksploitasi perempuan. Ruang publik. Jadi setiap jenis pekerjaan-pekerjaan yang ada, yang dulunya mungkin oleh laki-laki, sekarang diambil alih banyak oleh perempuan. Jadi orang-orang itu memanfaatkan perempuan untuk menjadi marketing mereka. Seperti kayak sapi ya, maksudnya bukan itu. Misalkan ada kurban nih, kita kan pengen. Kita bentar lagi kurban nih. Oh, coba-coba ada perempuannya gitu yang promosiin. Sales marketingnya sekarang perempuan. Iya, kenapa tuh? Menarik atau gimana? Ya kan fitrahnya. Kalau misalnya perempuan itu kan lebih enak untuk dipandang mungkin ya. Bagi sebagian orang yang tidak menjaga pandangan. Betul masuk. Jadi misalnya mobil, kalau jualan mobil, yang jadi sales marketingnya biasanya perempuan gitu ya. Pokoknya yang elektronik rata-rata perempuan. Ya, itu kan menjadi daya tarik bagi produk tertentu agar banyak konsumen yang mau beli gitu ya. Iya, tapi kalau bicara tentang produk ini menarik ya. Ada tuh laki-laki
jadi bintang iklan produk, tapi apa? Coba Adul perhatikan dah. Pasti ada dia obat pusing. Iya. Oh, betul sih. Iya. Mau bawa Oh, yang tablet itu. Iya, pasti laki-laki Yang lagi semua. pusing itu Iya. laki-laki. Iya, soalnya iya. Ya Allah. Iya, karena kan apa, Pak? Kenapa? Laki-laki tuh pusing mikirin keluarga dan Oh, sebagainya. jadi kalau masalah pusing, karena udah perempuan. Oh gitu. Ya gimana? Ya itu ya. Jadi banyak ruang-ruang publik yang harusnya diisi oleh laki-laki, sekarang diberdayakan perempuan di marketing atau misalnya di pabrik. Buruh perempuan tuh bisa dibayar lebih murah daripada laki-laki. Oh, gitu. Apalagi buruh perempuan tuh lebih mudah untuk diatur daripada laki-laki. Laki-laki kan punya ego. Laki-laki kan ya punya apa ya, harga diri lah ya, punya harga diri dan sebagainya gitu ya. Dan dalam satu struktur organisasi yang besar ya kadang ada yang susah diatur kayak gitu ya. Tetapi kalau perempuan itu sifatnya ya mereka itu kan jiwanya tuh ingin dipimpin atau mengikuti ya, lebih fitrahnya seperti itu. Nah, sehingga pabrik-pabrik itu sekarang banyak yang mengeksploitasi perempuan. Perempuan itu dijadikan karyawan ataupun buruh pabrik dengan total jam yang full tetapi dibayar lebih rendah daripada laki-laki. Dan mereka mau gitu ya. Karena memang tuntutan ekonomi juga sekarang seperti itu. Yang mengharuskan tadinya perempuan harusnya di rumah misalnya ya, dipenuhi nafkahnya oleh suaminya. Nah, mau tidak mau sekarang harus pergi keluar untuk membantu. Itu karena berarti lagi-lagi sistemnya dong, Bang. Iya, karena kesulitan ekonomi gitu ya. Akhirnya banyak ruang-ruang publik itu diisi oleh perempuan. Perempuan terpaksa untuk bekerja. Perempuan terpaksa untuk banting tulang gitu ya, mencari dan membantu nafkah bagi kehidupan keluarganya. Nah, terus pertanyaannya sekarang, kalau kebanyakan perempuan yang mengisi pabrik, mengisi ruang-ruang kerja, misalnya mengisi pekerjaan-pekerjaan di publik, nah terus laki-lakinya ini sisanya kemana? Iya, kenapa kok di survei itu malah laki-laki? Nah, ternyata ada satu fakta lagi mengejutkan. Yang kedua nih. Gitu ya. Karena laki-laki itu tugasnya mencari kerja, tapi nyari kerja itu susah. Akhirnya banyak laki-laki yang mencari nafkah, tetapi mungkin dengan jalan-jalan yang salah gitu ya. Dan ternyata akhirnya pada saat saya searching, jumlah gender yang menghuni penjara itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kalau tidak salah sekitar 21:1. Waduh, jauh banget. 21 laki-laki banding 1 perempuan. 21. Berarti kan tandanya banyak laki-laki yang masuk penjara gitu ya. Iya, makanya kalau tadi nggak ke-update. Iya, Ya. kalau kebanyakan itu jumlah laki-laki di dunia, nah laki-lakinya kemana? Ternyata kebanyakan tuh ada di penjara. Kok bisa mereka di sana? Bisa banyak hal kan. Faktor-faktor kejahatan itu, salah satu faktor kejahatan itu ya karena faktor ekonomi. Ya kan mereka mengharuskan itu putar satunya ya, walaupun mungkin ada sebab-sebab yang lain, tetapi biasanya permasalahan manusia itu dari perut sampai bawah perut. Nah, dari perut sampai lutut. Ya, itu biasanya permasalahan manusia pada umumnya. Gara-gara itu ya akhirnya orang banyak yang terjerat kasus kejahatan. Solusinya apa nih, Kang? Kalau misalkan biar meredam gitu, biar kalau bisa sih yang di sel-sel itu berkurang kayak gitu. Betul. Dan ya seharusnya kan ini kan tugas yang pertama kan harusnya ini terkait lapangan pekerjaan yang memang harus tersedia oleh negara. Negara tuh harusnya bisa meriayah dan bisa menjamin kebutuhan pokok bagi warganya. Sekarang kita cari beras aja sulit gitu ya. Nah, kenapa perempuan bisa sampai keluar dari rumah nyari pekerjaannya untuk apa? Apakah mereka untuk beli hal-hal yang megah? Misalnya ada perempuan ibu-ibu nge-grab, ngojek. Nah, kira-kira apa tujuannya? Apakah untuk beli Alphard? Enggak gitu ya. Tapi untuk apa? Jauh banget ke Alphard. Ya itu untuk memenuhi keluarganya juga, membantu suaminya, hanya untuk ada anaknya, coba sesuap nasi kan gitu ya, untuk membantu suaminya gitu untuk mencari nafkah, karena tidak tercukupi. Makanya peran negara ini harusnya itu bisa, yang pertama bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak gitu ya, terus juga bisa menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat itu tidak lagi
menggantungkan dirinya atau bahkan melibatkan perempuan yang memang harus bekerja ke tengah-tengah lapangan. Karena ini merupakan salah satu efek dari sistem kapitalis itu. Sampai kapanpun masih kayak gitu pasti. Iya, dan framing sekarang itu pun kalaupun diciptakan lapangan pekerjaan, ya tentu untuk perempuan lagi misalnya kayak gitu ya. Karena tadi hasil eksploitasi dari yang namanya sistem. Oke, jadi kalau kembali lagi nih, kalau misalkan diputar nih, kira-kira bisa nggak sih di dalam suatu negara itu ada peraturan apa untuk saat ini, ya kan, dari sekarang yang bekerja harus laki-laki, perempuan di rumah aja, bisa nggak kayak gitu? Ya, Maksudnya yang tadi loh, yang posisi-posisi tadi kayak yang tadi apa pegawai-pegawai semuanya tuh laki-laki, bisa nggak sih? kalau sekarang sulit ya. Sulit. Karena kan sekarang kan tadi ya lagi-lagi kondisi sekarang tuh karena sistem yang diterapkan. Sistem yang diterapkan itu tidak memungkinkan hanya laki-laki saja yang di luar gitu ya. Bahkan perempuan-perempuan yang muslimah gitu ya, yang punya pemahaman keislaman yang cukup gitu ya, ternyata memang harus ikut membantu ikut membantu suaminya untuk mencari nafkah lah gitu ya. Termasuk kemarin kasus daycare misalnya. Kenapa ada banget itu? Iya, ada banyak bayi yang harusnya itu bonding dengan orang tuanya, dengan ibunya gitu ya, masih bayi, tapi ternyata harus dititipkan kan ke daycare. Kok bisa seperti itu ya? Bukan semata-mata karena salah ibunya gitu ya, tapi karena memang tuntutan dari sistem yang menuntut perekonomian itu jadi sulit. Semuanya serba sulit, karena semuanya serba sulit, akhirnya mau tidak mau orang itu ya harus bekerja keluar. Makanya ini peran dari negara itu bagaimana caranya agar membuat ataupun merubah sistem ekonomi kita itu menjadi lebih mudah, dan tidak akan pernah jadi lebih mudah kalau misalnya sistemnya itu masih seperti sekarang. Iya, berarti kalau untuk merubah ya sistemnya semua ya, sampai ke seakar-akarnya ya. Jadi itu ya, Sobat Ngaji ID sudah terjawab ya, bahwasannya memang kenapa sih banyak laki-laki dirinya ini daripada perempuan, karena tadi ya sudah dijawab ya, bahwasanya memang laki-laki itu sangat luar biasa sekali untuk mempertahankan perekonomian keluarganya ya, dan kan harus berjalan terus ya. Dan seharusnya negara itu harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tersebut kayak gitu ya. Gitu. Baik, mungkin dari kami Sobat Ngaji ID, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.